Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan hadis ke-36, hadis arba'in ke-36, berbicara tentang memudahkan urusan orang lain dan juga keutamaan untuk menuntut ilmu. Bismillah. Hadis ke-36, ya saya bacakan dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasahu Allah anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassara Allah alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man bata'a fi amalihi lam yusri bihi nasabuhu, muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari kesusahan dunia, pasti Allah akan membebaskan dari kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, pasti Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu yang baik, pasti Allah akan memberi kemudahan surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah membaca dan mempelajari Al-Quran, niscaya mereka akan merasakan ketentraman dan kasih sayang. Para malaikat berkerumun di sekeliling mereka dan Allah memuji mereka di hadapan semua makhluk yang berada di sisinya. Orang yang amal perbuatannya kurang sempurna tidak bisa disempurnakan oleh kemuliaan nasab. Insyaallah hadis ini hadis yang sangat bermakna sekali, menjelaskan tentang bagaimana kita untuk senantiasa membantu sesama umat Islam. Teman-teman, sahabat semuanya, dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan yang pertama, bahwa orang-orang muslim itu ibarat satu tubuh. Ya, jadi kalau umat Islam itu diibaratkan satu tubuh, jika ada satu anggota tubuh yang sakit, maka yang lain merasakan kesakitan itu. Dan ini juga sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayangnya bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka sekujur tubuh akan merasakan kurang tidur dan panas. Jadi memang umat Islam ini digambarkan sebagai satu tubuh, tidak boleh tercerai-berai. Umat Islam harus bersatu. Jika ada umat Islam yang mengalami satu kondisi di mana mereka kesulitan, maka kita harus bisa minimal merasakan apa yang mereka rasakan. Itulah yang terjadi pada umat Islam sekarang ini, di mana tidak semua umat Islam merasakan ketenangan dalam kehidupannya, tidak semua merasakan kedamaian, kenikmatan dalam kehidupannya. Di sebagian negara, di sebagian kelompok umat Islam merasa bahwa mereka mengalami kepedihan dalam hidupnya, dan kita harus menyisihkan sebagian apa yang kita punya untuk mereka agar kita juga merasakan seperti halnya mereka. Kemudian yang kedua, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata memang di dunia ini seringkali kita mendapati hal-hal yang banyak permasalahan, hal-hal yang membuat kita kesulitan dalam menghadapi hidup ini. Problematika itu pasti ada. Nah, di hadis ini bagaimana umat muslim seluruh dunia ya yang ada di muka bumi ini menyikapi hal tersebut. Yang pertama, kita harus bisa menolong seseorang dari kezoliman. Karena kezoliman itu sejatinya pasti ada. Ya, entah itu
terzolimi atau menzolimi. Maka di dalam salah satu hadis dikatakan, tolonglah orang yang terzolimi atau orang yang menzolimi. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami tahu bagaimana cara menolong orang yang terzolimi, kita menghindarkannya dari kezoliman. Tapi bagaimana kita menolong orang yang menzolimi? Dia telah menzolimi, bagaimana cara menolongnya? Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan bahwasanya cara menolong orang yang menzolimi adalah dengan mencegahnya untuk melakukan kezoliman terhadap orang lain. Jadi memang kita tidak hanya ditugaskan untuk menolong orang yang terzolimi, tapi kita juga harus menolong orang yang menzolimi. Jadi permasalahan salah satunya adalah kezoliman, dan bagaimana caranya kita menolong orang dengan menolong orang yang sedang terzolimi ataupun yang sedang menzolimi. Kedua, bagaimana caranya? Kalau tadi cara yang pertama adalah menolong orang yang melakukan kezoliman dan juga menolong orang yang terzolimi. Yang kedua adalah membebaskan tahanan dari musuh, membebaskan orang supaya manusia atau umat muslim ini merasakan kebebasan dalam kehidupannya, tidak hidup dalam tekanan. Makanya syariat Islam itu menganjurkan untuk membebaskan budak pada zaman dulu. Kita tahu bahwasanya ketika zaman dahulu kala, ketika zaman Islam itu baru muncul, itu perbudakan masih banyak sekali, dan Islam mensyariatkan supaya budak itu dibebaskan. Nah, betapa Islam itu mengajarkan supaya kita itu hidup bebas gitu ya, tidak dalam tekanan setiap manusia. Makanya Islam sangat menganjurkan kita, jika ada manusia yang merasakan tertekan hidupnya, ya kesusahan yang menghimpit atau bahkan terkurung dalam satu situasi kondisi di mana banyak musuh, maka kita wajib untuk membebaskannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita menolong orang muslim? Kita juga wajib memberikan hutang padanya, ya. Memberikan hutang ini berarti kita membantu pada seseorang yang sedang kesulitan. Ya, misalkan ada orang yang sangat sulit dalam ekonominya, ya kita berikan. Dia tidak bisa makan, terutama dalam kegiatan kali ini, dalam situasi kali ini, menyebarnya virus corona, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang kemudian dia susah dalam mencari nafkah dan seterusnya, ekonomi tambah sulit, kita berikan hutang padanya, ya. Oke, kemudian, nah itu poin-poin bagaimana kita cara menolong orang lain. Nah, di hadis ini juga dijelaskan bahwasanya barang siapa yang memudahkan satu urusan orang muslim, maka Allah akan mudahkan urusannya ketika hari kiamat kelak. Nah, emang seperti apa sih hari kiamat itu? Emangnya di sana kesusahan? Jelas. Dijelaskan bahwasanya dari Abu Hurairah, ya, Rasulullah SAW bersabda, Allah mengumpulkan semua makhluk, baik yang hidup di masa lampau ataupun yang akan datang. Jadi seluruh umat manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu tempat. Pada hari itu mereka mendengar suara penyeru, pandangan menembus mereka, dan matahari sangat dekat di atas mereka, hingga mereka merasakan kesusahan dan penderitaan yang mereka tidak mampu menahannya. Mereka saling bertanya, tidaklah kalian melihat apa yang sedang kalian alami? Tidakkah kalian melihat siapa yang memberi syafaat kepada kalian di sisi Tuhan kalian? Ini adalah kondisi di padang mahsyar. Ini adalah kondisi di hari kiamat ketika seluruh manusia dikumpulkan. Nah, orang-orang yang sering memudahkan urusan orang lain ketika masa hidupnya di dunia, maka Allah pun akan memudahkan, Allah pun memberikan syafaat kepada mereka ketika di kondisi di mana mereka itu bingung mencari pertolongan. Maka Allah bantu mereka dengan caranya Allah, karena mereka telah membantu saudara-saudara umat muslim, umat manusia ketika mereka hidup di dunia. Jadi memang pada hari kiamat itu sungguh keadaannya itu sangat menyulitkan. Maka bagaimana kita supaya terbebas dari kesulitan itu? Dengan cara memberikan kemudahan ketika kita masih hidup ini. Oke, kemudian yang keempat dari hadis ini juga kita bisa
mengambil bahwasanya memudahkan orang yang sedang kesulitan. Yang pertama, orang yang memberikan pinjaman utang, ya, kalau tadi dijelaskan, salah satu cara agar kita menolong orang lain adalah dengan cara meminjamkan uang padanya. Namun di poin keempat ini ada cara supaya kita memudahkan orang supaya terbebas dari kesulitan. Salah satunya adalah dengan cara menangguhkan hutang yang kita berikan, ataupun kita bebaskan hutang tersebut. Itu adalah salah satu cara supaya kita bisa memudahkan orang lain. Itulah sedikit poin yang bisa kita ambil dari hadis yang kita jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.